take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow. Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it, feel you gotta feel it, feel it, feel it, feel you gotta feel it. On the roadway, you gotta move along. Baby, gotta move along. I said, baby, you gotta move along. I said, honey, take it real slow. I said, honey, just take it real slow. You gotta groove on. You gotta groove on. Wow! Come on, and groove along. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow. Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it, feel you gotta feel it, feel it, feel it, feel you gotta feel it. On the roadway, you gotta. Selamat pagi dan selamat siang. Yang saya hormati kepada seluruh keluarga Kristus 12, dan saya hormati juga kepada Bapak Kodar sebagai materi hari ini. Saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Tuhan atas kehadirannya, di mana kehadiran di sini kita mengikuti acara parenting, di mana parenting ini sangat banyak sekali manfaatnya, karena di dalam parenting ini kita memiliki ilmu mendidik anak di rumah. Karena kan anak itu ditonjolkan lebih dipengaruhi oleh pendidikan pola asuh dulu, karena sekolah hanya pendidikan itu tetap anak itu bertumbuh paling
dua orang. Mungkin Bunda belum bisa menikmati dari acara Bapak Koda, acara dari Bapak Koda, silakan diikuti. Hanya itu saja sama Bunda saya, tidak banyak. Silakan Bapak. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Bunda, emosi manusia itu menurut penelitian dan menurut teori kuantum itu adalah sebuah gelombang yang dimana gelombang itu bisa bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau bundanya manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Dan mungkin bisa jadi jam 12 siang, jam 1 siang nanti ada banyak kebaikan yang Tuhan berikan terhadap kita. Dan kalau ditanya manyun pagi-pagi otomatis hilang. Maka dari demikian coba pagi-pagi itu kita hindari masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga tidak boleh. Karena mungkin dari pagi muda ada yang berantem sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi, apalagi kalau ditambah suaminya tidak sebenarnya banyak nambah-nambah, dan itu biasanya membuat emosi kita itu tidak kondusif di pagi hari, akhirnya seharian kita emosi. Dan makanya dengan demikian di pagi hari ini saya ada beberapa terapi emosi yang perlu Bunda lakukan, dan itu Bunda tidak perlu konsultasi psikologi atau ke rumah sakit ya, cukup duduk cantik saja di rumah. Dan terapinya itu menurut penelitian sangat gampang sekali, cukup dengan tepuk tangan saja. Kenapa? Karena menurut penelitian tepuk tangan itu bisa mengeluarkan sekitar 50% emosi negatif kita. Cuman bukan kayak gini, tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah, itu bisa mengeluarkan sekitar 50% emosi negatif. Jadi 17 tahun ya. Kemudian ditambah dengan tersenyum itu bisa mengeluarkan sekitar 25% emosi negatif kita. Jadi yang sering tepuk tangan sampai tersenyum itu bisa mengeluarkan sekitar 75% emosi negatif. Maka dengan demikian mari kita coba apakah jadi 17 tahun atau enggak ya. Siap? 1, 2, 3 tepuk tangan dulu yang mulia. Lumayan jadi agak cerah ya, tadi agak mundur. Nah, karena itu ya Bunda terapinya sangat gampang sekali. Makanya ada tips ya, nanti kalau suaminya marah-marah di rumah cukup sawah makin marah ya jangan. Nah itu yang Bunda terapi emosi di pagi hari ini itu sangat penting sekali buat kita, karena emosi ini menjadi aspek yang paling penting buat kehidupan kita ya. Baik buruknya hidup kita tergantung dari emosi kita. Bahkan menurut teori kuantum, emosi kita itu akan membentuk kembali tubuh di pinggir kita. Jadi di pinggir Bunda itu ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh gelombang emosi kita ya. Dan makanya kenapa ada istilah inner beauty ya, inner beauty itu cantik dari dalam bukan dari luar. Kenapa seperti itu? Karena si gelombang emosi itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita, dan cantik atau jeleknya itu tergantung emosi yang kita keluarkan. Kalau kitanya sering emosionalnya, misalkan contohnya sering ngomongin orang lain, sering ngutang tapi gak bayar gitu ya, atau sering berantem sama tetangga, berantem sama anak, sama suami, maka di pinggir kita itu dipercaya gelombang emosinya enggak karuan. Apakah ada digambarkan kayak sederhana, ada yang kayak gombel dan yang lain, memang seperti itu Bunda. Makanya kenapa kalau jin atau setan itu menampakkan diri itu selalu kenapa enggak karuan mukanya, dan kenapa enggak cantik kayak saat ini misalnya atau kayak artis. Kenapa nggak seperti itu? Karena itu si jin itu hanya bisa menunggangi gelombang emosi yang sama dengan dirinya. Tapi kalau emosi kita yang kita keluarkan baik, suka tersenyum, suka menolong orang, kemudian tidak pernah ngomongin orang lain, maka di situ itu akan kelihatan cantik Bunda pacarannya. Makanya Bunda kalau kita ketemu sama orang baik kan hatinya kebawa tenang, betul nggak? Kebawa enak gitu, ketemu sama si jin jadi damai, jadi ada auranya luar biasa, karismanya luar biasa. Karena ini ya, ada gelombang emosi yang dibentuk berdasarkan dari emosi yang sering kita keluarkan, dan itu menurut rekan seperti itu. Cuman sayangnya hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi manusia, dan kalau Bunda pengen melihat
materi emosi manusia silahkan ya lihat di YouTube saya di Kodam Official ya. Tapi hari ini saya akan membahas terkait dengan luka batin. Apa itu luka batin? Halo, ada orang di sini. Sepi banget. Luka batin itu apa luka batin? Ya, biasa kita kenal dengan inner cheat ya Bunda. Jadi inner cheat itu biasa dikenal dengan luka batin karena kan ada inner cheat, ada inner beauty, tadi cantik dari dalam atau dari luar, ada inner handsome itu wajah Korea di Mekah, ada yang wajah Korea di Mekah banget. Dan kemudian ada inner cheat, kalau inner cheat itu luka batin. Dan Bunda, Pak Ayah semuanya itu banyak dari kita hari ini tidak sadar tumbuh menjadi dewasa, remaja, orang tua, bahkan nenek-nenek dan kakek-kakek tanpa pernah sadar bahwa anak kecil di dalam diri kita sedang terluka. Yang akhirnya itu akan berefek terhadap tugas kita menjadi seorang ibu, tugas kita menjadi seorang ayah, tugas kita menjadi seorang seorang pekerja misalkan, atau Bunda sebagai seorang ibu rumah tangga dan yang lainnya. Banyak sekali berefek terhadap kehidupan kita. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak sadar tumbuh menjadi orang tua tanpa pernah sadar bahwa di dalam dirinya itu ada anak kecil yang sedang terluka dan tidak tersembuhkan. Dan inilah mungkin Bunda sering melihat kenapa ada banyak anak yang ketika TK atau SD itu mereka, Pak, anak saya rajin sholat, rajin makan, rajin belajar, rajin ngaji. Kenapa pas SMP malu? Ada yang kayak gitu pas SMP atau SMA malah tawuran dan yang lainnya, malah jadi benar. Kenapa sampai seperti itu? Karena ini ada luka batin yang tidak tersembuhkan sehingga itu baru kelihatan di usia SMP atau SMA. Karena luka batin itu, luka batin anak itu baru kelihatan di usia SMP atau SMA, bukan? Dan penyebab anak luka batin itu biasanya yang paling besar itu faktor dari kekerasan orang tua. Makanya wajar kalau hari ini itu banyak anak-anak yang taat karena takut, bukan taat karena cinta. Boleh sekali. Jadi banyak sekali hari ini anak-anak itu yang taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Makanya wajar kalau orang tua banyak yang nanya saya ke saya, Pak Kodar, kenapa anak saya susah makan, susah mandi, susah sholat, susah disuruh, susah nurut ke orang tua, susah bantuin orang tua dan yang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena mereka taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Kalau anak taat karena cinta itu, Bunda pernah kita mendengar sebuah kisah dari seorang Nabi Ibrahim. Beliau waktu itu jarang pulang, sekalinya pulang minta rehat Nabi Ismail dan Nabi Ismail mengasihi. Ya, kenapa bisa seperti itu Bunda? Karena anak itu tumbuh karena cinta, bukan tumbuh karena takut. Kalau anak sudah tumbuh karena cinta, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh belajar, Bunda, dan pun dia akan kasih ke orang tua. Kenapa seperti itu? Karena taatnya karena cinta, bukan taat karena karena hari ini banyak sekali anak-anak itu lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri itu kan. Ketika ayahnya pulang kerja, yang pertama diambil apanya? Handphone. Jadi belajar Bunda kemarin itu di Pasik ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek yang meninggalkan pas pengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak, rumahnya besar-besar, mobilnya banyak-banyak. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena tadi si anak ini lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tua. Karena lupa orang tuanya menanamkan cinta di dalam hati anaknya, sehingga tidak peduli orang tuanya sakit, tidak peduli orang tuanya kelaparan, tidak peduli orang tuanya kesepian. Seperti itu. Nah, makanya hal pertama yang harus kita tumbuhkan di dalam diri anak kita itu adalah bagaimana si anak itu taatnya karena cinta, bukan taat karena takut. Bagaimana cara menumbuhkan anak supaya taat karena cinta, bukan karena takut? Ada tips yang sangat sederhana dan sangat menarik dan sangat luar biasa Bunda yang jarang Bunda praktekkan di rumah, yaitu adalah dengan cara skin hanger. Apa itu skin hanger? Betul terasa telah. Skin itu glowing ya, hanger itu dan dengan tajuk itu. Bukan yang Bunda, skin hanger itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Menurut penelitian, anak yang kekurangan skin hanger dari masa kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Mungkin Bunda hari ini punya tetangga yang julidnya itu luar biasa. Kita nggak lewat aja diomongin, benar nggak? Ada yang kayak gitu, ada. Dan kenapa bisa seperti itu Bunda? Karena di masa kecil dia kekurangan skin hanger atau sentuhan nyaman di bagian kulitnya. Betul nggak? Karena anak-anak yang kekurangan sentuhan nyaman di bagian kulit ketika kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Dan kemarin itu ada sebuah kasus Bunda ya,
anak seorang kelas 1 SMP, dia itu tidak sengaja ketangkap sama BNN Badan Narkotika Nasional. Kemudian setelah ketangkap otomatis diceklah urinnya Bunda. Kenapa? Karena si anak ini itu terbukti menjadi seorang pengedar narkoba kelas 1 SMP. Dan kemudian dicek urinnya itu ternyata anak ini negatif narkoba, tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali padahal dia seorang pengedar. Kemudian yang kedua, dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak orang kaya, rumahnya banyak. Nah, berarti menurut keterangan ayahnya semua keinginan yang dia inginkan itu selalu dipenuhi. Nah, lantas kira-kira buat apa dong anak ini mengalami narkoba? Buat uang kan ayahnya kaya raya, buat dikonsumsi kan tadi enggak. Halo. Nah, cari perhatian, cari kepuasan diri atau cari pahala ya. Kalau cari pahala jangan gitu. Nah, ternyata Bunda, karena waktu itu kami bingung menyimpulkannya kenapa bisa terjadi seperti itu, akhirnya kami menemukan si anak ini itu sama orang yang nyuruh ngedarinya. Ternyata orang yang nyuruh ngedarinya itu adalah orang Australia, Hong Kong. Dan menurut keterangan si orang Australia itu, dia parenting dulu 3 bulan dengan tujuan supaya bisa merangkul anak-anak yang galau, sehingga dia bisa memanfaatkan untuk mengedarkan narkoba. Sedangkan kita pengen kita anak soleh-soleh, pengen sukses di masa yang akan datang, parenting berapa belas kali. Halo, masa parenting kepada pentingnya. Padahal orang Australia ini sengaja juga parenting 3 bulan dengan tujuan supaya bisa merangkul anak-anak yang galau, dengan harapan dia bisa memanfaatkan supaya bisa menjadi pengedar narkoba. Kita pengen anak kita sukses, pengen kita anaknya jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi pejabat dan yang lainnya, jadi presiden. Ya, sedangkan kita lupa bagaimana cara pendidikan kita yang baik dan benar. Makanya parenting itu penting budaya, dan kemudian apa yang dilakukan oleh si orang Australia ini sehingga mampu menguasai anak yang galau ini, ternyata Bunda hanya 2 yang dia lakukan. Pertama, ketika dia ketemu sama si anak ini itu, si orang Australia ini cuma menekuk pundak anak ini 3 kali. 1, 2, 3. Setelah itu yang kedua, si orang Australia ini nanya ke anaknya, sayang kamu bahagia enggak? Terus apa yang terjadi setelah itu? Si anak ini nangis-nangisnya, kemudian berpolnya, dan dia mengungkapkan bahwa hanya Om yang paham saya, hanya Om yang tahu saya. Padahal si Om ini tidak minta untuk dipeluk, tidak minta anak ini untuk nangis, tidak minta untuk mengungkapkan perasaannya, bukan. Tapi dia melakukan semuanya hanya dengan kamu sayang bahagia enggak hari ini? Dan lantas apa yang kita lakukan Bunda anak kita ketika pulang sekolah? Apa yang pertama kita tanyakan? Kayak mana kayak gitu? Atau mungkin anak-anak dari di sekolah, kalian mana kalian? Atau paling salah lagi, gitu sekarang itu yang paling pertama ditanyakan itu adalah Tupperware mama. Waduh, disirengin sendoknya. Padahal malam dulu kita Bunda bukan sendoknya di tangan atau kakinya Bunda. Makanya tolong yang paling pertama kita tanyakan ke anak itu adalah saya kamu bahagia enggak hari ini? Hampir gak pernah kita nanya gitu ke anak kita. Bahkan Bunda bayangin kalau suami kita hari ini, suami kita ya, kemudian dia pulang ojek kepanasan, hujan-hujanan, dia nahan lapar supaya bisa bawa sedikit uang dan sedikit makanan yang dia bawa buat istri dan anaknya di rumah. Tapi ketika pulang ke rumah yang paling pertama ditanyakan apanya? Pengalaman kapan Cina gitu dulu? Wajar tuh Bunda kalau nyaku. Enggak kalau dia marah. Wah, dia Bunda mungkin dia itu masuk angin tadi, pusing kepalanya, nahan lapar mah gitu dan yang lainnya, kehujanan, kepanasan. Pulang-pulang bukan ditanya saya kalau bahagia enggak hari ini. Ini ditanya pendapat, ada enggak kalau dia marah? Aja. Maka dari demikian Bunda, paling nggak kalau dilakukan tapi suka nggak ngelakuin itu. Dan kira-kira kalau Bunda ngelakuin itu apa yang terjadi? Kali dicabat darahnya panas itu ya, dan aneh soalnya. Tapi kalau enggak, ayo ke dokter di sekolah. Makanya Bunda dibiasakan, karena dengan kata-kata yang sederhana itu, hanya dengan sebuah kata yang kita biasa bisa kita lakukan semuanya, kemudian tanpa syarat, tanpa punya keahlian, dan semua kita bisa mengucapin itu ya. Saya nggak mau bahagia nggak hari ini, tapi kalau dilakuin itu sangat berat sekali, dan itu harus dibiasakan. Dan yang kedua, Bunda bukan pundak itu menurut psikologi, bahkan saya sering mempelajari tentang hipnoterapi, itu tidak ada teknik menepuk pundak orang itu jadi hipnotis. Yang ada pundak itu adalah titik kenyamanan, titik harga diri, dan titik kepercayaan. Jadi kalau seseorang sering berusaha bagian pundaknya, dia akan nyaman, dia akan percaya.
Sehingga ketika dia sudah percaya dan nyaman, apapun yang kita minta dia akan lakukan. Nah, aja itu tidak. Cuma kita pernah nggak ngelakuin itu? Jangan juga. Makanya titik skin hunger yang paling bagus buat anak laki-laki itu bunda ada di telapak tangan, kemudian di punggung, di pundak punggung. Itu anak laki-laki itu titik skin hunger atau sentuhan nyaman yang harus sering disentuh. Wajib ya untuk anak laki-laki itu telapak tangan, pundak, punggung. Kemudian yang kedua untuk anak perempuan itu ada di telapak tangan, di pipi, punggung, perut. Telapak tangan, pipi, punggung, perut. Itu adalah titik-titik skin hunger yang harus disentuh untuk anak perempuan dan laki-laki. Dan kemudian Pak bagusnya sama mamanya atau bapaknya. Anak itu bagusnya di skin hunger itu oleh bapaknya. Kenapa sama bapak bukan sama ibu? Karena gini bunda, teorinya anak ketika lahir ke dunia ini itu 100% mereka pakai emosi, betul nggak? Makanya ketika mereka lahir dari rahim ibu yang paling pertama dia lakukan apa? Nah, gak minta makan kan? Misalkan pengen bakso capek atau pengen sebelah kan enggak ya, dia langsung nangis. Gak minta susu, gak minta mandi atau apa gitu, gak minta tidur tapi langsung nangis. Kenapa? Karena hakikatnya 100% ketika anak lahir dari rahim ibu itu mereka menggunakan emosi. Dan fitrahnya juga, fitrah itu apa ya, dasarnya perempuan itu 80% pakai emosi juga. Betul nggak? Kamu muda nih anaknya jalan-jalan ke Brigir, lihat mobil-mobilan padahal gede, nangis saya pengen dibeliin, karena nangis dibeliin, di rumah dipatahin ban mobilnya, kira-kira gimana? Bayangin aja udah jangan ibu apa lagi. Kalau sama ibu-ibu pasti dimarahin, awas ya orang ini. Tapi kalau sama bapak-bapak ada yang dilem lagi jalan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu fitrahnya, dasarnya itu 80% pakai logika, fokusnya terhadap solusi, bukan fokus terhadap masalah. Dan anak itu karena tadi di bawah 7 tahun mereka 100% emosi, maka yang harus ditumbuhkan itu adalah logikanya atau akalnya. Dan itu hanya bisa ditumbuhkan oleh ayahnya, nggak bisa sama mamanya, ya. Jadi harus sama laki-laki lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu dia 80% logika sehingga bisa menumbuhkan akal atau logika. Dan akal logika ini kan fungsinya untuk supaya anak itu bisa membedakan mana baik, mana buruk. Makanya kenapa kalau anak muda jajan itu ya nggak, mana ini nggak tahu mana ini jajanan yang bikin sakit perut, mana yang ini jajanan yang sehat, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena mereka logikanya belum tumbuh, belum bisa membedakan mana baik mana buruk. Jadi percuma kalau bunda nasihatin kok makan itu sebelah menjadi betul, ya nggak bisa. Ya kenapa? Karena logikanya belum tumbuh. Makanya supaya mereka paham dan mengerti itu bukan dinasihati tapi di skin hunger supaya logikanya tumbuh sehingga mereka bisa membedakan mana baik mana buruk. Jelas sampai sini. Harapkan ini. Kemudian lanjut bunda ya. Dan efek dari energi, balik lagi ke energi ya bunda. Efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan di masa kecil, yang itu baru kelihatan di usia remaja, dan itu akan menimbulkan gangguan kejiwaan ketika orang tua. Jadi orang tua kita ya, itu biasanya memiliki gangguan kejiwaan gara-gara energi yang tidak tersembuhkan atau gara-gara luka anak kecil yang ada di dalam diri kita sedang terluka. Yang paling pertama gangguan kejiwaan yang sering diketemui di orang tua itu adalah paranoid. Tahu paranoid itu? Kalau jarak karning bukan. Kalau paranoid itu bunda banyak ketakutan atau biasa dikenal di istilah orang Indonesia itu dikenal dengan parnoan. Nah parnoan itu singkatan dari paranoid atau banyak ketakutan. Dan orang yang banyak ketakutan itu capek bunda karena makan jengkol, asam urat, asin darah tinggi, sir berat, dia capek ya, banyak ketakutan. Dan kenapa ada orang yang banyak ketakutan di masa yang kalau sudah besar kayak gini? Itu biasanya karena pengaruh diasuh oleh nenek dan kakek yang usianya sudah di atas 50 tahun. Ya kenapa? Karena fisik sama mental di usia 50 tahun ke atas itu sudah berkurang. Jadi sudah mulai harusnya istirahat, ini malah dibebani anak yang masih kecil. Akhirnya yang terjadi adalah anak segala gak boleh. Yang penting cempe, yang penting bersih udah. Kalau nenek kan gitu, yang penting gak nangis. Yang akhirnya terjadi adalah karena gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu, banyak jadinya akhirnya anaknya jadi mengidap gangguan paranoid. Nah kemudian yang kedua ada gangguan kejiwaan skizoid. Apa itu skizoid? Betul kan? Berat ya? Nanti lihat dari YouTube saya kalau lupa ya.
Nah, skizoid itu Bunda adalah gangguan kejiwaan di mana seseorang itu memutuskan untuk tidak berhubungan dengan orang lain, bahkan trauma kalau berada di keramaian, dan dia memilih untuk tinggal sendiri di hutan sama harimau sama ular. Ya, 2000 di hati ya, Tarsan. Dan ciri-ciri orang yang mengidap gangguan skizoid itu biasanya wajahnya itu datar. Jadi kita nggak bisa tahu orang itu lagi bahagia, sedih, nangis, kecewa, marah atau gimana. Jadi dia marah wajahnya gitu aja. Kalau kata orang Sunda namanya dulunya kewiyahan. Maksudnya kewiyahan nggak ada rasaan gitu ya. Jadi dia kesulitan mengekspresikan perasaannya. Jadi dia nggak bisa mengekspresikan bahagia itu kayak gimana, sedih itu kayak gimana, kecewa itu seperti apa, marah itu kayak gimana. Jadi sulit. Kenapa? Karena terbiasa sendiri. Kemudian yang ketiga ada penyakit yang dinamakan dengan skizotifal. Apa itu skizotifal? Nah, kalau skizotifal itu Bunda, mungkin Bunda sering mendengar ada kemarin kasus satu keluarga bekerja sama untuk mencongkel 4 anak. Ada dengar beritanya? Nah, kenapa bisa seperti itu Bunda? Karena skizotifal ini penyakit gangguan kejiwaan yang dimana seseorang itu dia merasa bahwa dirinya itu memiliki indera keenam, punya kelebihan. Terlepas dari benar atau tidak, saya tidak mau membenarkan, tidak mau menyalahkan ya Bunda. Kenapa? Karena menurut psikologi itu ada yang dinamakan gangguan kejiwaan namanya skizotifal. Jadi mana seseorang itu merasa dia punya indera keenam, bisa menghilang, bisa ngirim kapel ke perut orang gitu ya. Kalau bisa ngirim kapel, saya mending ngirim paket gitu. Artis langsung kirim. Nah begitu ya, dan itu makanya Bunda kalau sering nanya sama saya, Pak, karena saya indigo, bisa melihat halus, bisa melihat penampakan dan yang lainnya. Saya tidak mau membenarkan atau menyalahkan, cuma menurut psikologi itu ada gangguan kejiwaan namanya skizotifal. Ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda yang ke berapa? Yang keempat ya, itu ada gangguan kejiwaan antisosial. Kalau gangguan kejiwaan antisosial ini tuh bukan dia yang memutuskan hubungan dengan orang lain, tapi antisosial ini tuh hilangnya hati nurani dan empati terhadap orang lain, dan cenderung sifat itu bengis. Ya, bengis dan sadis. Makanya kenapa ada orang tega ngebacok orang lain, bisa menurut orang lain. Dan kalau normalnya kita kan boro-boro gitu ya, megang pisau aja kita udah nggak kebayang, apalagi ini sampai nusukin pisau ke orang. Nah itu menurut psikologi gangguannya adalah antisosial. Dan antisosial ini itu adalah dasar dari psikopat yang saya akan datang. Kalau masih psikopatnya biasanya perbedaannya, kalau psikopat udah kelihatan, jadi orangnya itu baik hati, suka menolong orang, ceria, cuman di rumah dia koleksi kepala orang. Kalau psikopat kan kayak gitu, jadi nggak kelihatan. Kalau antisosial mah kelihatan dari wajahnya aja udah kelihatan sadis dan bengis gitu ya. Tapi kalau psikopat enggak. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada juga penyakit histrionik. Udah pulang? Oh udah tahu ya. Gimana? Kita lagi ya. Nah, dan histrionik Bunda, kalau histrionik itu biasanya orang yang cari perhatian. Kalau cari perhatian itu dia cenderung ciri-cirinya penampilan ingin glamor. Jadi cenderung ingin memamerkan hedonisme ya, hedonisme itu harta kekayaan kemewahan dirinya gitu ya. Dan cenderung kalau biasanya di kelihatan dari penampakan biasanya orang seperti itu lebih ke ingin penampilan glamor. Lalu pakai tas tuh yang gobrel-gobrel yang banyak kelap kulitnya gitu ya, serasi. Nah itu adalah orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan histrionik. Dan kayaknya orang histrionik itu biasanya dia suka membesar-besarkan masalah sepele. Jadi masalah yang kecil dia besar-besarkan dengan tujuan adalah supaya dia jadi pusat perhatian. Nah itu namanya histrionik. Dan yang kedua ada narsistik. Kalau narsistik itu perbedaannya adalah kita mau cari perhatian cuma dengan cara geng-gengan. Jadi dia itu pengen kalau kalimat itu sama Jessie, sama karena Jessie mah langsing dia kelihatan bawa langsing ya. Jadi geng langsing. Atau ada yang pengen sama Cihiro, kalimatnya dia Cihiro kaya jadi penolong kaya. Jadi ada orang yang pengen, jadi dia merasa bahwa tidak semua orang itu layak menjadi temannya. Jadi akhirnya dia hanya memilih beberapa orang saja yang dia layak menjadi temannya, dan itu gangguan kejiwaannya adalah narsis.
Kemudian yang selanjutnya ada Abioden. Kalau Abioden itu dia orang yang tingkat kebergantungan terhadap orang lain tinggi. Contohnya misalkan Bunda mungkin pernah mendengar ada seorang istri yang dia berani ninggalin anak, suami, keluarga, rumah dan yang lainnya hanya demi pacar yang menurut dia itu nyaman. Ada yang sampai kayak gitu dan bahkan saya sering menemukan yang curhat-curhat sama saya seperti itu. Dia rela meninggalkan anaknya, suaminya, keluarganya hanya demi pasangan atau pacar yang menurut dia itu nyaman. Padahal dia sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya suami dan keluarganya udah besar gitu ya. Dan dia tinggalkan semua itu demi pasangannya dan itu gangguannya adalah Abioden. Nah kemudian dependent, kalau dependent itu sebaliknya, jadi dia ketika tidak butuh sama orang lainnya itu tinggi. Jadi dia sama sekali mementingkan diri sendiri dan tidak butuh orang lain. Itu namanya dependent. Dan yang terakhir ada obsesif kompulsif. Kalau obsesif kompulsif itu adalah orang-orang yang perfeksionis dan biasanya kasus bunuh diri yang paling banyak itu dilakukan oleh orang-orang perfeksionis. Kenapa? Karena dia merasa bahwa apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan itu adalah harus sesuai dengan rencana dia. Kalau tidak sesuai dengan rencana dan bayangan dia tidak segan untuk mengakhiri hidupnya. Makanya banyak ya kemarin kasus-kasus kayak yang bunuh diri sambil live di Facebook atau bunuh diri yang kondisi hari ini yang dimana ekonomi begitu seperti ini ya. Akhirnya dia merasa bahwa banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran dia, akhirnya dia menekat untuk mengakhiri hidupnya, yang terjerat hutang dan lain-lain. Makanya orang-orang perfeksionis itu adalah biasanya dia tidak suka dengan hal-hal yang tidak terjadi dan sesuai dengan pikirannya. Atau dia gampang cara melihat orang perfeksionisnya biasanya enak dicukurin gitu aja ya. Menawar dengan orang perfeksionis. Jelas sampai sini Bunda ada yang ditanyakan? Halo. Bagaimana Pak cara menyembuhkan orang-orang yang memiliki luka batin dan gangguan kejiwaan seperti ini? Nah, tadi yang pertama dengan skenario, yang kedua Bunda cara menyembuhkan Bunda yang memiliki gangguan kejiwaan. Mungkin tadi yang saya sebutkan ada di dalam diri kita ya, atau mungkin ada di saudara kita, di tetangga kita, di keluarga kita. Mungkin kita bisa bantu ya mereka untuk menyembuhkan gangguan kejiwaannya. Yaitu salah satunya dengan cara bonding. Bonding itu si orang ini harus berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak. Jadi dia harus berdamai dengan diri sendiri versi anak-anak. Jadi kalau kita misalkan ketika kecil ditanya Ice ya, panggil Ice, kamu sudah besar, punya keluarga, punya anak, sama hidupmu sudah bahagia. Jadi maafkanlah orang-orang yang telah menyakiti itu di masa yang lalu. Gitu. Kenapa? Karena banyak kali ini orang-orang yang menjadikan kesakitan di masa lalu, misalkan karena dia menyenangkan orang lain, kemudian itu dijadikan motivasi untuk sukses. Dan saya tidak membenarkan itu karena kalaupun memang iya Bunda sukses, Bunda tidak akan menang hal itu. Ya, kenapa? Karena Bunda membawa beban itu, membawa beban luka batin yang sangat besar dalam hidupnya. Akhirnya ketika Bunda sukses tidak akan pernah menikmati kesuksesan itu. Makanya bonding dengan diri sendiri, berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak itu adalah cara terbaik untuk supaya kita bisa tersembuh dari luka batin, gangguan kejiwaan dan menjadi orang yang selalu senantiasa bahagia. Jelas sampai sini kita. Halo. Dan itu awalnya orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan, luka batin, neurologi itu ya tadi gara-gara faktor kekerasan dari orang tua, pelecehan verbal itu misalkan Bunda tidak sadar membandingkan anak Bunda dengan anak tetangga, anak Bunda yang satu dengan anak yang kedua, misalkan dibandingkan orang kulitnya si putih, si hijau, si lurus, si keriting, si gendut, si langsing, hal yang kayak gitu kayak seorang lucu tapi itu efeknya dahsyat buat anak kita. Dia biasanya orang tua yang menanamkan yang sering membanding-bandingkan anak itu biasanya suka menanamkan kebencian di dalam hati anak terhadap saudara. Makanya tolong berhenti membandingkan. Kalau anak saya makannya susah, anak kamu makannya lahap, anak saya longsor, anak saya langsing, anak saya hitam, anak kamu putih. Stop gitu ya. Dan kenapa? Karena kayak itu lucu, kayak itu cuma bercanda, tapi itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak kita dan itu efeknya serius kayak ke luka batin, ke gangguan kejiwaan dan yang lainnya. Nah, karena bullying yang paling sering didapatkan anak itu bukan dari temannya ataupun orang lain, tapi lebih banyak didapatkan di rumah oleh orang tuanya dengan cara membanding-bandingkan orang. Jelas ya bukan? Dan bahkan efek dahsyat dari kenapa banyak anak yang luka batin sama gangguan kejiwaan
Tuhan itu biasanya paling banyak diderita oleh anak-anak yang jadi korban perceraian. Makanya sebisa mungkin kita pertahankan rumah tangga kita, apapun masalahnya, dinikmati saja, jangan ingat masalah tapi ingatlah kebahagiaannya, kebaikannya. Karena semua orang pasti melakukan kesalahan, tapi ingatlah kebaikannya. Karena dengan kebaikan hati kita akan selalu tenang. Sehingga ketika kita menghadapi anak juga kita bisa jadi lebih tenang, bisa menemukan anak itu yang tak akan cinta bukan tak akan takut. Dan ingat apa yang kamu pikirkan itu adalah apa yang kamu dapatkan. Ya. Makanya lepaskan dulu beban kita, damailah dengan diri sendiri, barulah kita bisa menghandle anak kita dengan baik, sehingga mudah-mudahan anak kita semua bisa tumbuh menjadi anak yang taat karena cinta bukan taat karena tak.